Kin, lihat nih, grafiknya naik terus cuy. Bener kan kata gua, Bitcoin ini cuan. Paling cuma sementara. Lagian itu kan haram. Mending investasi tanah. Haram dari mana? Vin, ini teknologi, inovasi. Banyak juga kok orang yang sukses gara-gara ini. Eh, suksesnya aja juga untung-untungan. Sama aja kayak judi. Mending investasi tanah kalau nggak emas yang udah pasti wujudnya. Bitcoin nih, teknologi yang efisien data pokoknya. Mending lu coba dulu dah sama aku. Siapa tahu kita sukses bareng. Isinya. Udah kelihatan gitu. Responnya diganti. Bosing ini kepasti ya. Dah. Ini kalian ngomongin apa sih nih? Udah kayak debat capres tau gak? No, temen lu no, gaptek. Dari teknologi mah. Pomo. Bentuknya aja belum jelas. Masih aja dimainin. Udah. Daripada kalian kayak gini debat-debat gini. Ini kalian lihat video ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Filah, kembali lagi di Jendela Islam. Buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Oke Sobat Filah, dari obrolan kita yang tadi, kita banyak banget ya muncul pendapat yang baru. Bahwasanya banyak perdebatan yang bilang bahwa Bitcoin ini hukumnya halal atau haram. Nah karena Bitcoin ini kalau kita tahu dia wujudnya itu nggak ada ya toh. Nah di sini Sobat Filah siapa nih yang udah tahu atau mungkin udah pernah berinvestasi di Bitcoin ini? Oke, ngomong-ngomong soal Bitcoin, kita ini berbicara tentang mata uang digital yang sangat praktis, yang dimana dia mendapatkan keuntungan besar tapi dengan kerugian yang sangat kecil tanpa mengeluarkan keringat yang mungkin lebih keras daripada yang lainnya. Nah, di sini kita sudah kedatangan dua narasum kita yang sangat luar biasa, yaitu Pak Lutfi dan juga Ustadz Putra. Oke, di sini kita sudah kedatangan narasum kita yang sangat luar biasa. Dan yang pertama akan saya tanyakan itu Ustadz, yaitu bagaimana sih pertama kali Ustadz ini bisa terjun ke dalam dunia Bitcoin ini? Selamat pagi Sobat Filah. Sebelumnya perkenalkan saya Putra. Di sini saya mewakili sebagai Ketua Umum Asosiasi Aset Kripto Syariah Indonesia atau biasa disingkat AKSI. Jadi starting something 2010 karena saya juga emang suka buka internet, saya baca-baca lah di situ white paper Bitcoin. Emang saya cukup awal tahu Bitcoin dulu. White paper Bitcoin ini dia nggak pernah mention dia adalah cryptocurrency. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah baca white paper Bitcoin. Kalau belum baca nanti bisa di searching tentang white paper Bitcoin. White paper Bitcoin ini draftnya dulu pertama kali muncul di 31 Oktober 2008. Namun rilis white papernya itu di Januari 2009. Dan disitulah pertama kali namanya blok pertama, atau istilahnya kalau teman tahu Genesis block atau blok nomor 0 dan nomor 1. Nanti seiring berjalannya waktu, semakin dewasanya saya belajarlah tentang ilmu agama. Yes, sampai dengan 2020 saya masih mengharamkan Bitcoin. Saya orang yang terdepan kalau ada orang invest Bitcoin haram, neraka. Karena saya merasa sudah paham sekali tentang apa itu Bitcoin, apa itu blockchain, apa itu crypto. Saya akan menjadi garda terdepan yang akan menghalangi, stop, jangan invest Bitcoin karena ini haram. Itulah saya dulu sebelum tahun 2020. Namun mindset itu berubah setelah saya mempelajari lebih dalam tentang hukum-hukum blockchain. Blockchain itu kan teknologinya ya.
kalau kita lihat hukum dari teknologi itu adalah dia dia berhukum netral. Kalau saya tanya Mas, apa hukumnya internet? Netral kan, dan Mas akan bingung jawabnya. Dia akan memiliki hukum ketika dia memiliki implementasi. Internet digunakan untuk merencanakan pembunuhan, berarti yang dihukumi adalah perencanaan pembunuhannya, bukan internetnya. Sama seperti itu. Ketika kita melihat blockchain teknologinya, dan kita lihat ada Bitcoin, ada kripto. Baik, oke lah. Jadi kita harus paham terlebih dahulu ya, apa itu investasi. Sebelum kita terjun ke dalam investasi tersebut, kita harus menjaga aset kita agar kita bisa terjaga dari yang namanya inflasi. Kita misalkan mau invest ke dalam emas, maka kita harus tahu apa nilai dari emas tersebut. Seperti itu kira-kira kesimpulan dari Ustadz Putra. Oke. Dari sini kita akan membahas ke kesebalikannya nih. Untuk Pak Lutfi, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap gagasan-gagasan yang udah disampaikan oleh Ustadz Putra dalam hukum Islam? Nah, kalau bicara mata uang, memang sekarang ada perkembangan mata uang digital. Contoh misalnya saya punya ATM atau punya e-money, tapi saya kan nggak bisa menjual e-money-nya. Tapi terkoneksi dengan bank. Nah, kelemahan dari Bitcoin itu kan bisa dijual sebagai sebuah aset. Yang nilainya itu kan pasti fluktuasi. Tadi dicerita mungkin dulu nggak berharga, sekarang sudah mendekati berapa ya Pak Ustaz? Sekarang 1,9 miliar. 1,9 miliar. Tadi Kak, kalau bicara mata uang itu kan ada nilai intrinsik kayak ekstrinsi. Bahan dasar buat uang itu apa? Nah, kita juga belum tahu nih mata uang Bitcoin ini batasannya. Tapi nilainya tinggi. Nah, ini memang lagi sangat booming ya Bitcoin ya. Tapi kehati-hatian ini perlu. Darar anaknya koror. Kan Allah berfirman, "Liyadatina amnahu inamal qambu wal fashiru wal asahu wal azlamu isun min kama sabah." Pacan pula untuk. Ya kan? Intinya kan bahwa kayak orang-orang terdekat. Kotor kan memberikan suatu bentuk sembah atau Allah menggunakan kepada karena itu perbuatan keji salah satu amalan syaitan. Tapi ya kalau itu adalah badan peruntukan kita ada kehati-hatian di sini. Belum lagi misalnya dari segi ribanya, kenapa orang banyak berekspektasi tentang Bitcoin karena mengharapkan untung lebih. Oke, dari Bapak Lutfi kita bisa memetik kesimpulan bahwa Bitcoin ini masih belum jelas karena belum ada wujudnya dan tidak semua orang bisa mengakses kepada Bitcoin tersebut. Nah, untuk Saputran, dari simpulan yang tadi saya petik bahwa Bitcoin ini nggak ada wujudnya ya, apakah Bitcoin ini bisa dijadikan alat tukar, mata uang yang sah dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi di Indonesia benar apa yang disampaikan Pak Lutfi, satu-satunya legal tender atau alat pembayaran yang sah hanya rupiah. Itu sesuai PBI dan undang-undang. Benar sekali. Tapi status Bitcoin sudah resmi secara sah dan sudah dibahas sejak 2018 sebagai aset. Sehingga kita tidak bisa menghukumi Bitcoin sebagai uang. Karena Indonesia secara resmi secara peraturan undang-undang ada di UU P2SK. Itu UU terbaru tahun 2020, saya lupa 22, 23 atau 24. Itu resmi di situ diatur tentang aset kripto. Itu yang pertama. Berarti never, kecuali undang-undang itu dicabut, PBB-nya dicabut, Bitcoin nggak akan pernah bisa menjadi alat pembayaran yang sah. Kecuali seperti El Salvador, dia punya dua legal tender, satu US dollar dan satu Bitcoin as the legal tender. Oke, di sini saya akan membahas tentang tadi kan sempat saya singgung juga di awal tentang yang namanya judi atau pengundi nasib ya. Kan dalam Bitcoin itu kan terdapat kayak grafik yang naik turun gitu ya, Ustaz. Nah, di sini kan kayak seperti ada unsur judi nih. Kayak kita menebak-nebak nih besok apakah kita akan untung atau besok apakah kita akan rugi. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih
Bitcoin itu bisa naik turun seperti itu, Seth? Yang punya kak kembali lagi nggak cuma Bitcoin dan maisir, goror atau dorornya sebuah aset tidak ditentukan dari sabdo. Oke, kalau mau saya tanya, maisir itu kan hal-hal yang berkaitan dengan perjudian dan mengundi nasib. Menurut Mas sebenarnya Bitcoin itu mengundi nasibnya di mananya dulu? Kalau menurut saya dulu, itu karena dia kan berharap untuk untung nih. Jadinya dia berharap biar chartnya itu naik terus gitu. Izin saya koreksi ya. Jadi mindset seseorang tidak bisa mengubah sebuah hukum, Mas. Masa sebuah mindset bisa merubah hukum sebuah objek? Tentunya ulama kita tidak mengajarkan seperti itu. Jadi hukum maisir itu kita perlu dalami dulu. Yang menyebabkan sebuah objek itu maisir apa sih sebenarnya? Yang disimpulkan para ulama adalah fluktuatifnya. Kenapa Bitcoin dihukumi maisir? Karena dia fluktuasinya tinggi, naik turun, naik turun, naik turun. Bukan karena naik terus, Mas, tapi Bitcoin itu naik turun, yes. Dan semua aset itu naik turun. Oke. Penjelasan yang sangat informatif ya teman-teman ya. Karena itu udah kita di sini jadi tahu nih teman-teman bahwasanya unsur maisir yang ada di dalam Bitcoin itu tidak ada dikarenakan kita tujuan untuk invest di Bitcoin itu adalah untuk jangka panjang dan untuk menjaga harta kita agar terjaga dari inflasi dan tidak untuk mengharapkan keuntungan yang sangat besar ya. Oke, di sini kita akan meminta pendapat dari Pak Lutfi untuk bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang tadi saya sebutkan ya seperti doror, maisir dan juga goror, maisir dan juga riba. Tentunya ini sangat informatif sekali ya buat sobat Villa yang ingin investasi dalam Bitcoin. Apa sih yang harus kita hindari dalam investasi di Bitcoin ini? Dan mungkin apakah Bitcoin ini diharamkan secara keseluruhan, Seth? Kenapa dibilang fluktuasi dan menjadi sebuah goal? Karena kan dari banyak ya, juga tinggi kata ekstrim ya ada belum ekstrim lah. Yang pemain ini siap nggak? Karena nanti mereka kan secara teori kan, umpama saya pemain Bitcoin kan, masih beda dalam kondisi kita. Ketika harga sampai sekarang, ya saya jual. Saya alihkan ke aset yang real misalnya, contoh besar. Daripada nanti suatu saat jatuh harganya nggak ada nilainya, beda dengan emas. Ada nggak emas nilainya turun? Sekarang naik berapa kan emas sekarang? Mana berapa? 4,9 emas kenapa sih dipakai banyak emak-emak? Karena bukan hanya perhiasan, kalau suatu saat buku dia bisa jual. Tapi harganya kan real, ada barangnya gitu. Maksud saya itu yang perlu dikatakan kenapa kelihatannya disitu. Nah makanya sekali lagi ini kan dari berbagai pandangan, tinggal nanti kami ya sebagai sesama muslim yang mendengarkan boleh asal apa gitu misalnya, apa hati-hatilah. Bukan berarti tidak membolehkan, itu kan kembali ke person masing-masing. Oke, baik. Bagi pemirsa, Sobat Tilat, kita hari ini mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Penjelasan yang sangat informatif tadi akan menutup obrolan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Multi kepada Kak Lutfi. Terima kasih. Di sini pandangan kita jadi lebih luas ya Sobat Villa Bitcoin-nya. Ingat, pelajari dulu, pahami resikonya. Jangan sampai kita kemakan FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out ya. Ketinggalan zaman. Jangan takut dibilang ketinggalan teman-teman. Kalau misalkan itu buruk buat kita maka tinggalkan. Kalau misalkan itu baik buat kita maka ya tidak apa-apa dilakukan. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya di Jendela Islam. Saya Azam Mubarak Kalahani pamit undur diri. Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sobat Villa.